menggunakan angka sebanyak ini. Ya, kalau tabel T-nya di buku tidak ada, cuman tabel Z, itu di print sendiri untuk belajar ya. Nanti akan ada gunanya juga, meskipun nanti kalau ujiannya nggak keluar, soalnya ini ada apa namanya, yang banyak digunakan adalah tabel Z sama tabel T. Nah, di buku ini contoh yang untuk tabel T banyak, cuman tabel T-nya sendiri itu nggak ada. Jadi di print sendiri, kemudian dilihat contohnya benar nggak cara menggunakannya. Gitu. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Bisa kita lanjutkan? Nah, ini pendugaan rentang proporsi populasi ya, cuplikan besar ini yang tadi ya, cuplikan besar. Kalau yang tadi kan mu ya, jadi dugaan terhadap rata-rata. Di buku salah ya, maksudnya apa, yang buku halaman berapa nggak tahu saya. Nanti saja kalau misalnya mau tanya yang di buku, saya nggak bawa bukunya, nanti saja di apa namanya, di message di Facebook aja. Jadi cuplikan besar ya, lebih dari 100 ini. Pi sama dengan proporsi plus minus 1,96. Akar proporsi dikali 1 min proporsi ya, dibagi n ya. Cuplikan sedang 25 sampai 100 ya. Pi sama dengan P plus minus 1,96 dibagi 1/4 per n. Nah, ini juga salah di buku, memang ada beberapa, dan nggak beberapa, saya kira banyak yang salah. Nih, pada buku ini contoh 7 harusnya menggunakan rumus ini, tapi masih menggunakan ini karena menggunakan cuplikan sedang ya, tapi nggak apa-apa, nggak baca. Kemudian cuplikan kecil menggunakan metode grafik ini nggak usah, soalnya nggak mungkin keluar. Jadi anggap saja cuplikannya besar dengan rumus seperti ini, cuplikan sedang atau cuplikan kecil, anggap saja kalau cuplikan kecil menggunakan rumus seperti ini. Ini untuk kecil atau sedang. Nah, ini contoh sebuah perusahaan sabun dengan mengambil cuplikan sebesar 200 orang ya, perusahaan sabun. Apa ini maksudnya? Perusahaan sabun untuk melakukan apa ini? Melakukan dugaan dengan mengambil cuplikan sebesar 200 orang, mengungkapkan bahwa 140 itu memakai produk ya. Jadi misalnya ini suatu pabrik ya, suatu pabrik ya, pabrik sabun ini tujuannya misalnya kira-kira sabun yang saya produksi itu dipakai oleh berapa orang ya. Kalau misalnya saya cari satu-satu gitu, saya tanyai satu kota ya gak mungkin, soalnya banyak sekali. Paling gampang adalah menggunakan apa, menggunakan sampel. Nah, ini atau biasanya kalau di apa namanya, survei ya, survei kayak survei Indonesia itu ya. Misalnya ada sinetron ya. Sinetron misalnya, sinetron apa, Tersanjung ke-10. Sinetron Tersanjung ke-10 ini kira-kira di Indonesia itu dilihat oleh berapa orang. Karena gak mungkin saya tanya satu-satu, maka saya telepon sebanyak 200 orang. Nah,
Dari 200 orang itu mengungkapkan bahwa 140 orang, ya, 140 orang itu tadi melihat film atau melihat sinetron Tersanjung 10 tadi itu ya. Sekarang berapakah proporsi seluruh penduduk atau seluruh penduduk yang memakai produk tersebut atau yang melihat sinetron tersebut? Proporsi. Jadi kira-kira perbandingannya itu dari jumlah yang melihat sama total penduduknya itu berapa? Itu maksudnya proporsi. Nah, pertama saya cari P-nya. P sama dengan 140 perbandingan 140 yang melihat tadi dibagi dengan 200. 200 ini apa? Misalnya dari 200 yang saya telepon tadi. Ternyata 140 per 200 itu sama dengan 7 per 10 atau 0,7. Ya, 0,7. Dengan 200 tadi kan lebih dari 100 ya. Berarti saya menggunakan rumus Pi plus minus 1,96 ini apa? Dari Z 0,025 ya. Z 0,025 plus minus hampir sama ya. Akar P 1 min P dibagi N, berarti 0,7 plus minus 1,96 akar 0,7 P nya dikali dengan 1 min 0,7 per 200. Nah, ini kalau dihitung proporsi yang melihat ya 0,6365 pi sampai 0,7635 ya. Hitung sendiri ya. Akar dari ini berapa ini? 0,7 dikali 0,3 bagi 200. Dan seterusnya. Dihitung sendiri. Nah, ini pendugaan untuk dua proporsi populasi. Kalau tadi populasinya cuma satu, ini ada populasi ya. Ini saya tetap menggunakan sinetron aja paling gampang. Perusahaan pada contoh sebelumnya mengganti produknya pada produk baru, anggap saja tadi ya, saya ganti jadi sinetron Tersanjung ke 11 ya. Tadi Tersanjung ke 10, sekarang Tersanjung ke 11. Dengan mengambil cuplikan 250 orang ya, sama. Jadi saya telepon 250 orang. Dari cuplikan tersebut ternyata 180 orang ya nyatakan menyukai. Jadi 180 orang itu menyukai ya setelah saya telepon 250. Pertanyaannya adalah berapa kenaikan dan penurunannya? Kenaikan dan penurunannya. Jadi kira-kira film dari Tersanjung 10 tadi ya, yang tadi, contoh yang tadi itu, kemudian saya ganti dengan Tersanjung ke 11, diambil cuplikan 250, 180 orang menyukai, apakah lebih senang atau naik ya ratingnya atau menurun? Nah, ini saya menggunakan rumus seperti ini.